Ya tak baleni malih itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye yo ngaji. Saya ingin wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Ya mau misalnya Ruhin ini Gus kula di duit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika itu kok bayang ayu iki sepiro. Kowe delok ora janggal. Ayune nang ndi? Tugale artis Indonesia ayu terus saya duwe wong mau Uzbek sing Joko kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas ora kira-kira. Enggak kira-kira ya tuntas ora. Tuntas. Padahal ini berarti ngedune ini penjaga kebab melawan artis. Nah, tapi murah level kan tadi. Diarani ayu binisbat ning Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya jelas gitu. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhotob dan muktadul hal. Ya kira usah takut carane piye? Carane ngalim. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Lah karek ngerayu pangeran iku milih kuwe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah kalau ora ditakdir baik ora usah ngono. Masalah terus masalah. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono biasa wae napa. Mun kula terus nang. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir-kafir betul menurut hukum Allah pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu. Itu tidak punya akibat apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ing dalem iki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci ya? Cara Jawa ngelak apa? Apa? Basa Jawa. Ki kuna nak mana nih ngelak. Matri. Ya matri ingsun sak uning-uningu ngono. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah anak segel saiki kan logo apa? Plastik. Itu bener-bener segel sing apa? Gak bisa dibuka, dikunci ya, nama tilak, buat tilas. Misalnya bangsa ngono. Al-yawma yang dalam iki dino nakhtimu apa kan? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afwahim mengatasi cangkem-cangkeme kufar. Ail kufar itu kese biro-biro wong kafir. Liqaulihim karena pengucape kufar, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi demi Allah rabbina do pengiran kita ma kunna ora ana kita musyrikina musyrik kabeh. Jadi wong kafir bodoni ora ning dunya tok, ketemu pangeran, kowe musyrik, mboten musyrik. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodoni niku sampai ning akhirat, oh. Keren. Sampai pangeran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa? Anggota tu. Berarti cangkeme bodoni ku ora ngarepe KPK tok, nganti tok pangeran ngono iki napa? Ijek napa? Bodoni. Dadi hebat. Lisan ku prestasine hebat. Dadi nganti ngarepe pangeran ku cek bodoh ini apa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah kita cek ngene sumpah wallahi ya Allah demi Allah kita tidak musyrik. Wallahi kita tidak musyrik. Enak. Pangeran duka terus apa? Al yauma nakhtimu ala afwahim. Terus mulut-mulut dikunci waktu kalimu lan matur nak ing kita. Waktu kalimu lan ngomong kita matur nak ing kita apa itihim tangan-tangane kufar wa tasyadulan nyekseni wa arjulum sikil-sikile kufar wa ghairu lan yane kabeh nyekseni bimakan apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat
bilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang. Ini jenenge apa? Wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakul udwin mengkoti saben-saben anggota iku yang tiku iku ngucap apa kul udwin bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu saking kul udwin. To saudara kang terjadi apa ma minggu saking kul udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wah iku kuwabeh sampeyan dihisab. Wis kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa fakulu udwin yantiku bima saudara minhu. Walau nasa ulato masna ala ayunihim. Pinter tenan kan ya. Ini boleh kebo jadi kena khatam. Ini surat Yasin kan. Berarti kurang jus. Itu nak normal berang tahun. Urung mati itu kira-kira. Udah mati ya mati santai ora usah ngenteni khataman anut takdir mah. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas nayaktine bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat-meripati kufar. Ela akmainaha. Tegese mari ngawuta kita. La akmainaha yaktine mutakno ingsun ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus meripate utawa kelawan musab maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kemana pangeran itu, aku mangkel mbek wong kafir zaman ning dunya, umpama ke Arab itu sak picekno male ning dunya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Fastabaku mongko padha berdesakan sapa kufar ibtadari. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan, menuju dalan atau riko tegese dalan dahibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa'anna mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina idin nalikane khina it tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus. La yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersano ingsun nama sahna yaktine ngrubah ingsun ing kufar tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa khonazira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mestine iku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yughorgir, asal urung napa mati. Ala maka natihim mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka natihim. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin jam'e lafat makanah bi makna makanen tegese lan kemana tempat. Ai fi manazilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamastata'u mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan wala arjiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yak diru tegese ora kuwasa sapa kufar ala dzabin ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena ndelok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas.
Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khalik. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adol. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenenge walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Nggak jawab. Gak usah sopan ngomong gitu. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sifo? Jutule tak tunggu di mbahmu ngene dan cetot rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat cukup menten neraka. Sekliwat apa? Sekliwat terus kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang app kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan app pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah, itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud?
Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya. Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah nu sing ngandani aku hasut, aku drengki sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala